hari ini kita dapat bertemu kembali pada mata pelajaran IPA. Dan perkenalkan, nama Ibu Tika Kurniawati. Biasanya kita ketemunya masih dalam online, tapi alhamdulillah ada beberapa yang sudah bisa offline dan ada juga yang masih online. Baik, untuk hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, silakan kalian dibuka buku IPA dan juga dibuka buku paketnya, membahas mengenai atom, unsur dan juga molekul. Nah, atom. Jadi pada bab 3 ini materinya mengenai zat dan juga klasifikasi materi. Silakan kalian buka buku paket halaman 103. Untuk anak-anak yang di rumah juga silakan kalian buka buku paket halaman 103. Nah, pada pembahasan hari ini kita membahas mengenai masih pada bab 3, yaitu berjudul tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Coba kalian perhatikan di whiteboard, ini ada benda, misalnya itu ada sirup, lalu campuran air dan juga minyak, dan yang di sini sirup dan ini kopi. Menurut kalian, apakah ini empat benda ini dinamakan campuran atau bukan? Dinamakan campuran atau bukan? Karena campuran dari air dan juga sirup. Kira-kira campuran atau bukan? Gimana, Sasa? Campuran atau bukan? Atau Rizky? Jadi empat benda ini itu dinamakan campuran. Campuran inilah yang materi kita pada hari ini, yaitu mengenai materi campuran. Nah, jadi pengertian campuran ini adalah suatu materi yang terdiri atas dua, ini atau ya, bukan atau. Silakan boleh dicatat juga. Jadi campuran itu adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Nah, coba kalian bisa lihat lagi di gambar yang pertama itu ada sirup dan juga sirup dan air. Nah, itu merupakan contoh dari campuran karena campuran dari air dan juga dari sirup tanpa mengurangi yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Jadi sifatnya air masih tetap air, sifatnya sirup juga masih tetap sirup. Ini atau ya, bukan atau. Nah, berdasarkan campuran itu dia terbagi menjadi dua. Ada campuran yang homogen dan juga campuran yang heterogen. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini Ibu mempunyai di sini ada air yang sudah diisi gelas yang sudah diisi air. Lalu di sini ada kopi dan juga di sini ada gula putih. Bisa terlihat tidak? Kalau tidak terlihat kalian bisa berdiri saja. Nah, sekarang kita lihat di sini ada air. Airnya ini sudah diisi
gelas yang sudah diisi air, lalu Ibu campurkan dengan kopi. Kalian bisa lihat. Nah, ini lalu kita aduk. Ya, kita diamkan dulu sambil menunggu didiamkan. Kita coba campuran sekarang air dengan gula. Boleh Ibu minta satu anak maju ke depan untuk menjadi asisten Ibu. Dan siapa? Ini maju. Kita bareng-bareng. Kita bereksperimen bareng-bareng di depan. Ya, ada yang mau maju? Oh, siapa yang mau maju? Kita tutup nih ya. Ibu lihat dari oke. Nih, kita lihat. Farel Aditya. Mana? Jadi Farel, tolong bantu Ibu ya. Kita praktikum. Ini Farel, silahkan. Jaga jarak, jaga jarak. Nih, aduk. Nah. Nah, ini campuran yang kedua yaitu campuran air dengan gula. Kalau untuk gula, karena ini airnya kurang matang, harus boleh tolong diaduk. Aduk ya, bentar. Nah, coba kalian perhatikan di campuran air kopi ini, air dan kopinya menyatu atau tidak? Coba di air kopi nih, perhatikan. Kopinya tercampur atau tidak dengan air, atau ada endapan dari kopi? Menyatu apa tidak? Hah? Menyatu? Menyatu. Coba anak-anak yang di Google Meet bagaimana? Menyatu atau menyatu? Nah, menyatu. Menyatu. Menyatu atau tidak? Hah? Menyatu. Coba kita lihat nanti. Ya. Terima kasih Farel. Farel ya? Ya, silakan dulu. Nah, sekarang untuk campuran air gula. Kira-kira menyatu atau tidak? Menyatu. Anak-anak yang di Google Meet bagaimana? Kira-kira menyatu atau tidak? Menyatu, Bu. Menyatu. Menyatu. Jawabannya yang benar adalah Menyatu. untuk air yang di sebelah kanan atau air ditambah gula itu menyatu. Nah, sekarang yang gelas kedua, coba kalian perhatikan. Nih, air dan kopinya tidak menyatu karena di bawah ini, di bawah gelas itu masih ada endapan dari kopi. Nah, maka dengan demikian yang sebelah kanan ini merupakan campuran homogen. Nah, yang sebelah kiri itu merupakan campuran heterogen. Jadi bisa dapat disimpulkan campuran homogen itu apa? Campuran homogen adalah, ayo Pak, coba lihat di bukunya ada deh. Ini kalau lupa. Campuran homogen adalah campuran dua zat atau lebih yang sudah tidak dapat terlihat lagi. Nah, karena di sini tadi kita mencampur air dan gula. Di sini kita bisa melihat tidak gulanya? Sudah tidak bisa melihat lagi ya, karena ini merupakan campuran homogen. Nah, campuran homogen itu adalah campuran dua zat atau lebih yang sudah tidak dapat terlihat lagi bidang batasnya. Jadi kita sudah tidak bisa lagi nih melihat mana gulanya, mana airnya, karena dia sudah tercampur bersama. Nah, ini dapat bisa kita lihat dengan metode pemisahan. Nah, selain itu, setelah kita mencampurkan, ini bisa dinamakan dengan larutan. Larutan itu, pelarut itu adalah tadi air yang sebelum kita tadi campurkan. Jadi pelarutnya itu adalah air
zat terlarutnya itu adalah gula. Jadi air ini, air ditambah gula itu bisa disebut juga dengan larutan karena dia ada pelarutnya dan juga ada zat terlarut. Tadi pelarutnya apa? Pelarutnya apa? Air, betul. Kalau zat terlarutnya tadi gula. Nah, betul. Jadi ini contoh dari campuran homogen. Contoh campuran homogen itu adalah air ditambah gula, atau ada juga ketika kalian membuat sirup. Nah, campuran air dan sirup itu juga merupakan contoh dari campuran homogen. Silakan kalian mau dicatat dulu. Boleh mau dicatat dulu? Kita lanjut. Apakah ada atau masih ada yang dulu? Ya, sudah lanjut. Nah, di sini ciri-ciri dari campuran homogen yang pertama, ibu minta tolong bacakan pertanyaan Rizky. Ini yang pertama, ciri-ciri campuran homogen apa? Sudah tidak? Coba. Ada juga. Dibedakan itu ya, karena tadi partikel air dan juga partikel gula sudah dibedakan lagi karena dia sudah tercampur. Lalu yang kedua, mempunyai rasa yang sama, rasanya menjadi manis. Kalau misalkan ini tadi kan air dan gula, kalau misalkan kira-kira menurut campuran dari air dan garam itu termasuk homogen atau bukan? Kalau misalkan kita mencampurkan ke dalam, itu akan berlarut atau dia akan terlihat seperti kopi. Kalian bisa lihat apa dia ada. Nah, lalu yang ketiga itu ciri-cirinya mempunyai warna yang sama rata. Bisa dilihat warnanya sama ya, rata semuanya. Warnanya jadi warna bening. Lalu yang keempat itu mempunyai tingkat konsentrasi yang sama. Dan yang kelima, zat yang tercampur mempunyai perbandingan yang sama. Nah, selanjutnya itu wujudnya bisa berupa padatan. Jadi untuk campuran homogen itu dapat berupa cair atau gas seperti ini, atau dia berbentuk padat, atau dia juga dapat berbentuk gas. Contoh dari berbentuk gas itu, contoh campuran homogennya adalah udara yang ada di sekitar kita. Itu merupakan contoh dari campuran homogen yang berbentuk dari gas. Udah bagus. Nah, selanjutnya kita berlanjut ke makasih. Campuran yang kedua. Nah, di sini bisa terlihat di bawah itu ada endapan dari kopi. Nah, di sini tandanya dia tidak menyatu antara air dan juga kopi. Ini merupakan contoh dari campuran heterogen. Nah, untuk campuran heterogen itu terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan yang lainnya secara sempurna. Coba kalian perhatikan lagi nih. Bisa terlihat jelas. Bisa terlihat ya, di sini ada endapan. Ada endapan dari kopi karena dia tidak menyatu seperti air yang gula. Bisa terlihat perbedaannya? Di bawah itu ada endapan, dan juga kalau yang di sebelah kanan itu tidak ada endapan. Nah, yang ini itu merupakan contoh dari campuran heterogen air dengan kopi. Nah, untuk yang air gula itu merupakan campuran homogen. Bisa silakan kalian mau mencatat dulu. Atau untuk campuran heterogen kalian bisa lihat di buku paket halaman 109.
Selain air dan kopi, ada juga contoh campuran heterogen lainnya, itu adalah air dan juga minyak. Nah, air dan juga minyak itu sangat terlihat sekali perbedaannya nih. Di sini ada air campuran minyak, dia tidak dapat menyatu karena dia juga merupakan contoh dari campuran heterogen. Silahkan disimak dulu atau dicatat dulu, nanti jika ingin bertanya silahkan. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri campuran heterogen. Tapi sebelum masuk, coba selain dari air dan minyak dan air dan kopi, apakah ada lagi contoh dari campuran heterogen? Coba bisa dilihat di buku atau kalau menurut kalian bubur kacang hijau itu masuknya ke campuran heterogen atau homogen? Pernah lihat bubur kacang hijau? Pernah makan? Nah, itu kira-kira menurut kalian contoh dari campuran heterogen atau campuran homogen? Coba dibayangkan bubur kacang hijau. Bubur kacang hijaunya dibayangkan apakah antara bubur kacang dan juga airnya itu menyatu atau terpisah? Bagaimana? Tidak apa-apa, disampaikan saja. Apa? Menyatu. Siapa namanya? Kasifinan. Menurut Kasifinan, antara bubur kacang hijau dan kacang hijaunya itu menyatu antara air dan kacang hijaunya. Coba menurut yang lain bagaimana? Apakah dia menyatu seperti air dan gula ini, ataukah dia terpisah seperti air dan kopi? Bubur kacang hijau, ingat, dibayangkan. Gimana? Ya, jawabannya itu contoh dari gimana sih kan? Terpisah. Ya, betul. Jawabannya itu adalah terpisah. Karena bubur kacang hijau juga merupakan salah satu contoh dari campuran heterogen. Nah, untuk air santannya baru itu merupakan campuran dari homogen. Lalu selain itu ada juga campuran air dan pasir. Nah, air dan pasir itu kan ketika kita campurkan dia akan mengendap sama seperti ini. Nih, di sini bisa terlihat jelas ketika kena sinar. Ya, terlihat. Nah, ini sudah agak lama nih. Bisa terlihat jelas ya perbedaannya dengan tadi kita yang ini. Ketika kena sinar ini akan terlihat jelas. Dia tidak ada endapan. Sedangkan tadi air yang kopi itu dia ada endapan. Nih, di sini di bawahnya itu ada endapan kopi, lalu terpisah dengan air. Nah, ini sudah. Bisa Ibu lanjut? Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri dari campuran heterogen. Untuk campuran heterogen itu ciri-cirinya partikel penyusunnya dengan partikel yang lainnya itu dapat dibedakan. Nah, kita lihat lagi ke contoh air kopi. Partikel penyusun dengan lainnya itu berbeda atau dapat dibedakan. Nah, di sini kita bisa lihat, bisa dapat membedakan. Di sini ada kopi, lalu ada juga air. Nah, ini kita dapat membedakan yang mana kopi dan juga dia mana air. Kalau ada tempat kita tuang. Lalu yang kedua itu kedua jenis bahan memiliki warna yang tidak sama. Ini ada warnanya berbeda. Nih, kalau ini kan dia menyatu warnanya bening. Lalu yang ketiga itu kedua bahan cenderung atau umumnya memiliki rasa yang tidak sama di setiap lapisannya.
Anak-anak yang di Google Meet bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan tidak tentang campuran heterogen? Tidak ada, Bu. Tidak ada, sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, baik. Ini masih lanjutan dari materi di pertemuan kita sebelum PTS. Di PTS itu, sebelum PTS itu kita sudah membahas mengenai unsur, lalu senyawa. Nah, ini yang terakhir bahasan tentang campuran. Jadi masih berlanjut antara unsur, senyawa, lalu sekarang kita membahas tentang campuran. Nah, sambil kalian mencatat, Ibu akan melakukan review materi untuk perbedaan atau ciri dari unsur, senyawa, dan juga campuran. Untuk unsur itu dia merupakan zatnya itu adalah tunggal. Lalu yang kedua, unsur juga itu tidak dapat diuraikan. Dan unsur itu hanya terdiri dari satu atom. Contohnya itu adalah atom karbon. Itu merupakan contoh dari unsur, atau dia hanya satu atom. Atomnya atom karbon saja. Lalu yang kedua itu ada senyawa. Nah, senyawa ini sama juga zat tunggal yang dapat diuraikan. Kalau untuk senyawa, senyawa itu terdiri dari dua atau lebih atom, yang dimana contohnya adalah air. Nah, air itu adalah rumus kimianya. Rumus kimia dari air itu adalah H2O, di mana campuran antara atom hidrogen dan atom oksigen. Nah, ini merupakan contoh dari senyawa. Sedangkan kalau misalkan C atau karbon saja, ini merupakan contoh dari unsur karena cirinya dia hanya satu atom. Nah, sedangkan tadi ini adalah air. Kalau air itu adalah contoh dari senyawa karena air merupakan campuran dari dua atom, di mana ada atom hidrogen yang simbolnya itu adalah H, dan juga ada atom oksigen. Jadi bisa dapat dibedakan ya antara unsur itu cuma satu atom, karena di PTS kemarin masih banyak yang keliru antara unsur dan juga mana senyawa. Nah, ini yang hanya satu atom itu merupakan unsur. Contohnya karbon, lalu hidrogen. Nah, itu adalah unsur. Tapi kalau misalkan terdiri dari dua atom, misalkan kayak H2O, itu kan ada berapa atom? Ada berapa? Ada dua. Nah, itu maka disebut dengan senyawa atau molekul. Karena di PTS kemarin itu masih ada beberapa yang keliru antara contoh dari unsur dan juga contoh dari molekul. Ini sudah selesai. Nah, maka coba kalian di rumah nanti dicoba seperti ini. Tapi ada yang ingin ditanyakan dulu tidak? Tidak. Baik. Nah, di sini itu ada tujuan pembelajarannya itu kita dapat mencirikan metode pemisahan campuran. Di mana metode pemisahan campuran itu ada 3. Dilihat di buku paketnya halaman 110. Ya, metode dari pemisahan campuran itu ada yang namanya filtrasi atau penyaringan. Jadi filtrasi itu ketika kita telah mencampurkan
Nah, mencampurkan air dengan kopi tadi agar dapat terlihat apakah ini memang ada campurannya atau tidak, kita bisa dilakukan dengan teknik filtrasi atau penyaringan. Setelah kalian mencampurkan, kalian bisa saring menggunakan penyaring, lalu kalian tuangkan sampai airnya habis. Nah, nanti dilihat di saringan itu apakah ada endapan kopi ataukah tidak. Jika memang tidak ada endapan kopi, maka kopi tersebut itu merupakan atau cairan tersebut merupakan campuran homogen. Tapi jika di dalam penyaringnya itu ada endapan kopi, maka sudah jelas bahwa kopi itu merupakan campuran dari heterogen. Nah, untuk di rumah kalian silakan lakukan praktikum seperti yang ada di slide ini. Kalian bisa lihat. Jadi tolong disimak. Nah, membutuhkan 2 gelas. Jadi kalian di rumah itu siapkan 2 gelas. Dan juga air putih, sendok. Nanti ini akan Ibu share di grup PDF. Jadi kalian alat-alat yang dibutuhkan untuk praktikum di rumah masing-masing itu yang pertama ada 2 gelas. Gelasnya diusahakan gelasnya bening seperti ini agar kalian dapat terlihat jelas perbedaannya. Jangan gelas yang berwarna, itu nanti kalian tidak akan terlihat jelas. Jadi usahakan gelasnya gelas yang bening. Boleh itu gelas aqua yang plastik atau gelas beling seperti ini. Yang penting gelasnya bening, bisa terlihat jelas ya. Lalu selanjutnya kalian yang harus disiapkan itu adalah air putih. Nah, air putih itu boleh air yang matang atau air langsung dari kamar mandi itu boleh. Lalu membutuhkan tentunya sendok untuk mengaduk. Lalu di sini ada pilihan, boleh menggunakan teh atau kopi. Kalau misalkan teh itu bukan teh celup, tapi tehnya teh bubuk. Ya, tahu kan teh bubuk? Ya, jadi kalau misalkan kalian, Bu, aku mau pakai kopi, di rumah adanya kopi, boleh. Atau Bu, aku boleh nggak pakai teh, kan di rumah kalian nih adanya teh, itu boleh. Kalau misalkan pakai teh celup, kalian dibuka dulu bungkusnya. Jangan langsung dari teh celup, kalian langsung campurkan. Kalian tapi dibuka dulu, terus kalian baru campurkan. Nah, kalau misalkan adanya teh bubuk itu boleh, adanya kopi boleh. Kopi pun kopi yang seperti ini, kopi yang instan, kopi yang bubuk ya nih. Kopi ini. Lalu bahan yang kedua itu gula atau garam. Boleh menggunakan gula putih atau boleh menggunakan garam. Misalkan di rumah kalian adanya garam, boleh, atau gula putih boleh. Jadi yang dibutuhkan itu hanya jadi 2 larutan saja. Jadi bukan 4 ya, tapi 2. Bisa misalkan gelas yang satu itu mau menggunakan air dan kopi. Lalu yang keduanya misalkan air dan garam. Itu boleh. Jadi bukan dibuat dengan 4, tapi hanya 2 gelas saja. Paham? Lalu yang dibutuhkan selanjutnya itu adalah saringan. Nah, saringan itu kalau bisa saringannya yang kecil-kecil. Di rumah masih ada saringan? Ada saringan. Anak-anak yang di Google Meet tolong simak juga ya. Ini untuk tugas praktikum. Nah, nanti tugasnya kalian video atau foto lalu kirimkan di Google Classroom. Ya, dengan kaliannya menggunakan seragam. Dapat dipahami? Boleh ya? Lalu, nih langkah pengerjaannya sama seperti yang tadi kita lakukan di awal. Itu ambil gelas satu dengan air dengan air putih. Jadi gelas kalian tuang dengan air putih. Lalu, misalkan campurannya ini tadi air daun teh atau kopi. Nah, tadi kan kita yang di awal itu air putih lalu dicampurkan dengan kopi. Nah, setelah itu kalian aduk. Aduknya menggunakan sendok. Ini diaduk
sampai si kopinya ini terlarut antara air dan juga kopi. Aduknya menggunakan sendok. Lalu setelah itu kalian lakukan juga hal yang sama pada gelas kedua. Gelas kedua itu air dan juga boleh tadi apa? Garam atau gula. Nah, nanti sama halnya juga diaduk lagi. Nah, setelah itu kalian amati apa yang terjadi dari dua gelas tersebut. Nah, untuk lebih dimudahkannya, kalian boleh menggunakan stiker seperti ini, atau jika tidak ada, boleh menggunakan kertas pakai selotip. Nah, nanti kalian, jika ini misalkan ini tadi campuran apa? Campuran heterogen, betul. Nanti kalian tulis di sininya campuran heterogen, air plus kopi. Nah, nanti sama juga di sini. Ini tadi campuran apa? Campuran homogen, pintar. Jadi nanti kalian sama juga. Masukkan di sini. Nah, kalian nanti tulis juga di sini campuran homogen, air plus gula atau air plus garam. Nah, sampai situ paham? Setelah kalian amati, nah nanti kalian video cara kalian membuatnya dan juga hasilnya boleh foto, tapi menggunakan seragam ya anak-anak. Nanti kita buat videonya satu. Maaf Miss, kalau nggak punya maaf Bu, kalau nggak punya seragamnya gimana ya? Gimana? Kalau nggak punya seragamnya? Kalau nggak punya seragam, boleh menggunakan seragam yang waktu SD. Baik Bu. Ya. Nah, lanjut. Nah, di sini apa yang baru saja kamu buat? Berarti kamu tadi membuat apa? Campuran homogen dan juga campuran heterogen dengan media air dan gula atau air dan juga kopi. Lalu kalian simpan juga foto ini. Atau jika tidak, kalian lampirkan saja fotonya nanti di Google Classroom. Nah, ini langkahnya. Nah, jika kita uraikan kegiatan di atas, lengkapi isian berikut. Letakkan gelasnya berdampingan nih. Lalu kalian amati, tunggu sampai 10 menit. Lalu kalian lihat perbedaan dari dua gelas tersebut. Setelah kalian lihat, di sini misalkan, oh, yang gelas satu itu ada endapannya Bu. Tapi kalau yang gelas kedua dia tercampur sempurna. Itu boleh kalian sampaikan sesuai dengan bahasa kalian dan juga sesuai dengan apa yang hasil kalian amati. Jadi misalkan, kok punyanya Kinan beda ya sama Alfikri. Misalkan di Alfikri menggunakan air teh, lalu Kinan menggunakan air kopi. Kok punya aku beda ya sama punya Kinan. Itu nggak apa-apa. Kalian tuliskan apa yang kalian dapatkan dari percobaan. Karena sesuai dengan di bab pertama, kita sudah membahas mengenai metode penelitian IPA. Jadi, ketika metode penelitian IPA, itu kalian sampaikan apa yang memang kalian dapatkan dari sebuah penelitian yang kalian lakukan. Lalu setelah kalian 10 menit, tadi dilihat perbedaannya, misalkan di kelas 1 itu ada 8. Nah, lalu yang kedua, langkah selanjutnya kalian saring larutannya masing-masing. Kalian menggunakan saringan. Jadi dari saringan, nanti kalian saring semua sampai habis airnya, dan dilihat di saringan itu apakah dia ada endapannya atau tidak. Kalau misalkan di kopi ini, contoh, misalkan hasil saringannya seperti ini. Ini berarti ini tandanya apa? Ada endapan atau tidak? Ada. Nah, nanti kalian tulis di hasil laporannya, di buku tulis, untuk gelas 1 campuran air dan kopi itu terdapat endapan. Ini hanya contoh ya. Hasilnya nanti terserah dari kalian masing-masing percobaannya. Lalu untuk yang kelas kedua, apakah ada endapannya atau tidak? Jika memang tidak ada, maka tulis tidak ada. Jika memang ada endapan, kalian tulis. Nah, lalu setelah itu kalian dapat mengetahui
metode penyaringan, dan juga kalian tidak hanya mengetahui, kalian juga telah mempraktekkan metode, salah satu metode dari sistem pemisahan campuran, yaitu filtrasi atau penyaringan. Lalu kalian diminta untuk, apakah ada perbedaan antara hasil penyaringan yang gelas 1 dan gelas kedua? Jika memang ada, maka kalian sampaikan perbedaannya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu untuk tugas praktikum di rumahnya? Sudah ada, sudah jelas semuanya? Coba, apa saja langkahnya? Tugasnya ngapain? Memisahkan. Ya. Coba tugasnya suruh ngapain di rumah nih? Gak apa-apa, sampaikan saja. Gak usah malu-malu. Ya, membuat larutan homogen dan heterogen. Untuk bahan-bahannya, tapi kalian tidak diaduk. Nanti kalian tidak akan menemukan hasil praktikumnya. Jangan-jangan, tadi suruh campur gula sama air. Kalian campur aja, nggak, misalkan gini nih. Ini nggak akan kelihatan mana dia tercampur atau enggak, tapi kalian harus aduk. Terus diaduk sampai, tunggu kalian sampai 10 menit aduk. Lalu di sini ada tabel. Tabel pemisahan campuran. Tadi kan menggunakan teknik penyaringan. Maksudnya kalian boleh cara pemisahan campuran yang sudah kalian lakukan itu dengan teknik penyaringan atau filtrasi. Kalian tulis di sini cara pemisahannya tadi menggunakan filtrasi atau penyaringan. Jika kalian bingung, kalian bisa lihat di buku paket halaman 110. Misalnya di rumah, aduh lupa lagi tadi penyaringan filtrasi itu menggunakan apa. Kalian bisa lihat di buku paket halaman 110. Kalian tulis nih pengertiannya. Pengertian dari pemisahan filtrasi itu apa? Itu di buku sudah ada tuh jawabannya ya. Lalu di sini contohnya misalnya tadi dari yang sudah kalian lakukan, kalian boleh searching atau boleh cari di buku.